Oleh karena itu, tadi siang ya, sampai dengan sore tadi, anggota Dewan Komisioner telah melakukan rapat sesuai dengan Ketentu tahun 2011 juga dikeluarkan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor 4 tahun 2023. Kami telah memutuskan yang pertama mengangkat saya, Frederika Widyasari Dewi, sebagai pejabat sementara Ketua dan juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara tugas kami sebagai Kepala Eksekutif Pengasuh Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen juga tetap kami emban. Selanjutnya Hasan Fauzi diputuskan di dalam RDK tersebut menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Derivatif dan Bursa Karbon, dan juga tetap merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Aset Keuangan Digital seperti itu. Jadi tidak ada kekosongan yang bisa kami sampaikan, dan kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor kecil, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kami juga akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham, dengan tetap tentu saja memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan governance. Selain itu, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi undang P2SK. Kemudian peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO-nya, Ultimate Beneficial Ownership, Affiliated Party Disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan. Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau manipulasi pasar tadi yang disampaikan oleh Pak Menko. Pergantian pucuk pimpinan Otoritas Jasa Keuangan terjadi di tengah tekanan besar di sektor keuangan. Pasar modal bergejolak, kepercayaan investor diuji, dan publik menanti arah kebijakan yang jelas. Di momen krusial inilah, OJK resmi menunjuk Frederika Widyasari Dewi, atau yang akrab disapa Kiki Widyasari, sebagai pejabat pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, efektif mulai 31 Januari 2026. Siapa sebenarnya sosok Kiki Widyasari? Seperti apa rekam jejaknya? Dan mengapa penunjukan ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional? Penunjukan Kiki Widyasari dilakukan melalui rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner. OJK menegaskan, langkah ini diambil untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan, memastikan kelancaran pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, sekaligus menjaga perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam keputusan yang sama, OJK juga menunjuk Hasan Fauzi sebagai anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon. Artinya, OJK memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan di sektor-sektor strategis. Frederika Widyasari Dewi lahir di Cepu, Jawa Tengah, 28 November 1975. Ia dikenal sebagai figur yang memiliki kombinasi unik, pengalaman teknis pasar modal, kepemimpinan korporasi, serta pemahaman kuat soal perlindungan konsumen. Sebelum ditunjuk sebagai PLT Ketua OJK, Kiki menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027, dengan posisi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Di tengah gejolak pasar modal belum sepenuhnya reda, di tengah kekhawatiran investor dan publik, Otoritas Jasa Keuangan memastikan satu hal penting. Pemilihan Frederika menjamin tidak ada kekosongan kepemimpinan OJK.
Dalam pidato perdananya, PLT Ketua OJK Frederika Widiasari menyampaikan arah tegas OJK ke depan, mulai dari reformasi pasar modal, penindakan manipulasi pasar, hingga penguatan perlindungan konsumen. Frederika Widiasari mengungkapkan bahwa rapat Dewan Komisioner OJK telah digelar pada Sabtu 31 Januari 2026. Rapat ini menegaskan keberlanjutan fungsi OJK, termasuk pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen jasa keuangan. OJK juga menegaskan struktur kepemimpinan berjalan paralel. Hasan Fauzi ditunjuk sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, merangkap tugas untuk memastikan seluruh kebijakan tetap berjalan normal dan efektif. Dalam menghadapi gejolak pasar, OJK menyatakan komitmen kuat pada reformasi pasar modal Indonesia. Fokusnya tidak parsial, tetapi holistik, mencakup perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan likuiditas pasar, penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Salah satu langkah penting adalah peningkatan batas investasi instrumen saham dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. OJK juga memperluas aktivitas sektor keuangan melalui implementasi Undang-Undang P2SK. Tak hanya itu, OJK akan memperkuat transparansi kepemilikan saham, termasuk pengungkapan beneficial ownership oleh perusahaan. Langkah ini ditujukan untuk mencegah praktik tersembunyi yang merugikan pasar dan investor retail. Frederika menegaskan, OJK telah memulai penyelidikan secara masif terhadap dugaan manipulasi pasar. Fokus penanganan diarahkan pada kasus-kasus berdampak besar, termasuk pengawasan market conduct terhadap influencer pasar modal. OJK juga mendorong demutualisasi bursa sebagai upaya mengurangi konflik kepentingan struktural, demi menciptakan pasar yang lebih adil, transparan, dan kredibel. Di sisi makro, Dewan Komisioner OJK berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan program prioritas pemerintah. Sektor perbankan pun diarahkan untuk memperkuat pembiayaan produktif. Salah satu fokusnya adalah program pembiayaan Koperasi Merah Putih dengan nilai mencapai Rp158 triliun. Pesan OJK kali ini jelas, pasar modal harus bersih, liquid, dan dipercaya publik. Tidak ada toleransi untuk manipulasi dan tidak ada ruang abu-abu dalam penegakan aturan. Di sisi makro, Dewan Komisioner OJK berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan program prioritas pemerintah. Sektor perbankan pun diarahkan untuk memperkuat pembiayaan produktif. Salah satu fokusnya adalah program pembiayaan Koperasi Merah Putih dengan nilai mencapai Rp158 triliun. Pesan OJK kali ini jelas, pasar modal harus bersih, liquid, dan dipercaya publik. Tidak ada toleransi untuk manipulasi dan tidak ada ruang abu-abu dalam penegakan aturan. Pak Menko, dari Pak Menko, Pak Mensesnek, Pak Menkyu, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Hasan, dan rekan-rekan dari SRO, Pak Samsul dan Pak Jeffrey. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana teman-teman media ketahui, bahwa kemarin 3 anggota Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri, yaitu Pak Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner, Pak Mirsa Aditya Suara sebagai Wakil Ketua, dan juga Pak Inarno Jayadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Karbon telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, tadi siang ya, sampai dengan sore tadi, anggota Dewan Komisioner telah melakukan rapat Dewan Komisioner dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan juga dikeluarkan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor 4 Tahun 2023, kami telah memutuskan
Yang pertama, mengangkat saya, Frederika Windyasari Dewi, sebagai pejabat sementara, ketua dan juga wakil ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara tugas kami sebagai Kepala Eksekutif mengasuh perilaku pelaku usaha jasa keuangan edukasi dan perlindungan konsumen juga tetap kami emban. Selanjutnya, Hasan Fauzi diputuskan di dalam RDK tersebut menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Derivatif dan Bursa Karbon, dan juga tetap merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Aset Keuangan Digital dan Kripto. Seperti itu. Jadi tidak ada kekosongan yang bisa kami sampaikan, dan kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya, dan kita tetap mengedepankan yang terbaik ya untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan. Selanjutnya tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Menko, kami juga mempunyai komitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal Indonesia. Dengan mencermati gejolak pasar yang teman-teman media juga amati beberapa waktu ini, dan juga concern dari berbagai pihak, kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor kecil, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kami juga akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham, dengan tetap tentu saja memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola dan governance. Selain itu, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi undang-undang PPSK. Kemudian peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi hukumnya, ultimate beneficial ownership, affiliated party disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan. Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau manipulasi pasar tadi yang disampaikan oleh Pak Menko secara masif, kemudian saya betul dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer. Kemudian penguatan governance dan mengurangi konflik kepentingan, diantaranya melalui demutualisasi bursa yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan, serta diikuti reformasi governance proses dan struktur di self-regulatory organization, yaitu di bursa, TEPI, dan bersih. Selanjutnya terakhir, kami juga menyampaikan komitmen OJK untuk terus bersama-sama ya kita memberikan bersama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas pemerintah. Beberapa yang bisa kami sampaikan, yang pertama, perbankan terus menyediakan pembiayaan program pembangunan termasuk operasi desa merah putih, di mana telah disalurkan pembiayaan sebesar 148,6 triliun rupiah sampai dengan Desember 2025. Kemudian dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, kami telah menetapkan kebijakan pemberian pelaporan khusus atas kredit pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, berlaku selama 3 tahun sejak 10 Desember 2025. Kemudian OJK juga terus mendorong penyaluran kredit pembiayaan untuk program MBG, termasuk melalui securities crowdfunding, serta program penjaminan khusus kepada petani UMKM dan pengembangan produk asuransi parametrik. Dapat kami sampaikan bahwa angkanya per Desember 2025 sebesar 1,17 triliun penyaluran kredit sudah disalurkan. Kemudian melengkapi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan sektor perumahan, kami juga terus mendorong bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan pedal Ventura, BP Tapera, SMF, dan PLM untuk terus memperluas pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan terakhir, untuk meningkatkan kemudahan akses kredit pembiayaan kepada UMKM yang telah diatur melalui ketentuan OJK yang mengatur skema pembiayaan khusus bagi UMKM dan petani.
Kemudian juga terakhir Pak Menko, pengembangan bursa karbon dalam rangka mendukung pengembangan nilai ekonomi karbon serta SUP bersama kementerian terkait. Mungkin dari situ kami sampaikan, kami terima kasih, mohon dukungan Bapak Ibu semua, seluruh stakeholder, pemerintah, kita bekerja bersama-sama dan mohon dukungan media juga supaya kami bisa berhasil menjalankan proses reformasi dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak.